Tahukah Anda bahwa ada sebuah sistem yang bekerja secara diam-diam, namun memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global dan bahkan kebijakan banyak negara di dunia? Sistem ini tidak terlihat secara langsung. Ia bukan bank sentral, bukan pula pasar saham, namun dampaknya terasa hampir di setiap aspek kehidupan modern. Sistem ini dikenal dengan nama petrodolar. Selama lebih dari 5 dekade, petrodolar telah menjadi salah satu fondasi utama yang membentuk arah geopolitik dan ekonomi global. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita perlu memulai dari satu hal yang sangat sederhana, namun krusial. Minyak. Minyak adalah sumber energi utama dunia modern. Kita menggunakannya untuk menggerakkan mobil di jalan raya, menerbangkan pesawat antar benua, dan mengoperasikan kapal yang mengangkut barang lintas negara. Tanpa minyak, sistem transportasi global tidak akan berjalan seperti sekarang. Namun peran minyak tidak berhenti di situ. Minyak juga menjadi bahan dasar berbagai produk yang kita gunakan setiap hari. Plastik, bahan kimia, pupuk, hingga sebagian sumber listrik di berbagai negara. Semuanya bergantung pada minyak. Dengan kata lain, hampir seluruh aktivitas ekonomi modern memiliki keterkaitan dengan minyak. Inilah yang membuat minyak menjadi komoditas yang sangat strategis dan bernilai tinggi di pasar global. Karena kebutuhannya yang sangat besar, perdagangan minyak berkembang menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Negara-negara saling membeli dan menjual minyak dalam jumlah masif setiap harinya. Beberapa negara memiliki cadangan minyak yang melimpah dan menjadi produsen utama, seperti Arab Saudi. Di sisi lain, ada negara-negara maju yang sangat bergantung pada impor minyak karena keterbatasan sumber daya, seperti Jepang. Ketidakseimbangan ini menciptakan jaringan perdagangan global yang kompleks. Namun muncul satu pertanyaan penting, bagaimana bisa dolar Amerika Serikat menjadi mata uang utama dalam perdagangan minyak dunia? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1944, saat Perang Dunia II hampir berakhir. Pada saat itu, banyak negara mengalami kehancuran ekonomi. Namun, Amerika Serikat justru berada dalam posisi yang relatif kuat. Dalam konferensi Bretton Woods, negara-negara sepakat untuk menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai pusat sistem keuangan global. Pada awalnya, sistem ini didukung oleh emas. Artinya, dolar dapat ditukar dengan emas dalam jumlah tertentu. Hal ini memberikan kepercayaan tinggi terhadap nilai dolar. Namun pada tahun 1971 terjadi perubahan besar. Presiden Richard Nixon menghentikan konversi dolar ke emas. Peristiwa ini dikenal sebagai Nixon Shock. Sejak saat itu, dunia memasuki era uang fiat. Uang tidak lagi didukung oleh komoditas fisik seperti emas, melainkan oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi suatu negara. Meski tidak lagi berbasis emas, dolar AS tetap menjadi mata uang dominan. Hal ini disebabkan oleh kekuatan ekonomi Amerika dan kepercayaan global terhadap sistemnya. Tidak lama setelah itu, dunia kembali diguncang oleh krisis besar, yaitu krisis minyak tahun 1973. Negara-negara OPEC, khususnya di Timur Tengah, menghentikan ekspor minyak ke negara-negara tertentu sebagai bentuk tekanan politik. Dampaknya sangat besar. Harga minyak melonjak tajam dan banyak negara mengalami inflasi serta perlambatan ekonomi. Dalam situasi ini, Amerika Serikat mengambil langkah strategis. Mereka menjalin kesepakatan dengan Arab Saudi, salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Isi kesepakatan tersebut sederhana namun sangat berdampak. Minyak akan diperdagangkan secara global menggunakan dolar AS. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan perlindungan militer dan dukungan keamanan. Kesepakatan ini menjadi titik awal lahirnya sistem petrodolar. Sejak saat itu, jika sebuah negara ingin membeli minyak, mereka harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Artinya, permintaan terhadap dolar meningkat secara global. Logikanya sederhana namun kuat. Jika semua negara membutuhkan minyak dan minyak hanya bisa dibeli dengan dolar, maka semua negara otomatis membutuhkan dolar. Inilah yang menciptakan permintaan global yang konsisten terhadap mata uang Amerika Serikat. Dan permintaan ini memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Dolar menjadi semakin kuat dan pemerintah Amerika Serikat dapat meminjam uang dengan lebih mudah serta biaya yang lebih rendah. Selain itu, dominasi dolar juga memberikan pengaruh besar dalam sistem keuangan internasional. Namun cerita tidak berhenti di sana. Negara-negara penghasil minyak tidak hanya menyimpan dolar yang mereka terima. Mereka menginvestasikannya kembali, terutama ke dalam aset-aset di Amerika Serikat, seperti obligasi pemerintah, perusahaan, dan properti.
Proses ini dikenal sebagai petrodollar recycling. Siklusnya terus berulang. Negara membeli minyak menggunakan dolar. Produsen minyak menerima dolar. Kemudian, dolar tersebut diinvestasikan kembali ke sistem keuangan global, terutama ke AS. Akibatnya, dolar terus mengalir dan tetap menjadi pusat dari sistem ekonomi dunia.